Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yang kedua adalah karena ini kan dua hal penting yang mendasar yang harus kita lakukan agar kelas kita aman, ya. Oke, untuk saling ya, kemarin kalian sudah mencantumkan poin-poin apa saja yang ingin coba kalian sepakati untuk kenyamanan di kelas kita di sini, ya. Nah, di rumah juga kemarin ada 2 poin ya, nilai kebaikan atau nilai kesepakatan yang kita kasih secara umum secara normal ya. Yang pertama adalah saling menghargai yang berbeda. Di sini dalam setiap orang yang berbicara di depan. Hadir tepat waktu. Atau tadi apa satu lagi? Mengerjakan. Untuk tadi melaksanakan disiplin positif ini. Sepati. Nah, sekarang gue pengen tanya, kalau misalkan ini ada yang terlanggar, apa tuh? Konsekuensi, betul sekali. Kira-kira konsekuensinya seperti apa? Nah, berarti mulai sekarang setiap permasalahan harus dituntaskan atau diselesaikan. Apakah? Agar disiplin positif ini bisa jadi kebiasaan, sehingga kalau sudah terbiasa akan menjadi terus yang ngobrolnya gimana, harus gimana? Harus diam juga ya. Dan apakah cuma langsung diam aja? Coba, ini lebih ke arah pendekatan Anda yang lebih bagus lagi. Ini gue ngomong, kita lihat. Oke, kita ngobrol, kita lihat gambaran bagaimana kita akan melaksanakan disiplin positif di kelas kita. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sehingga kita nyaman di kelas kita. Kalau ada temennya yang mungkin masih belum begitu paham atau masih ada pelanggan-pelanggan, saling mengingatkan saja. Tapi mengingatkannya harus dengan cara baik-baik, benar-benar. Jangan sampai yang mengingatkan malah jadi marah, ya. Karena contohnya itu yang paling baik itu dengan cara kita memberikan contoh. Misalkan kamu jangan ngobrol aja, hari kita yang melarang baik ngobrol, pasti nggak ngerti. Jadi harus dengan memberi teladan dulu, memberi contoh kepada orang lain, baru kita dengan mudah untuk bisa mengingatkan orang lain. Paham ya? Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bu Ali akan menyampaikan pengimbasan dari modul 1.4 budaya positif dari kegiatan Bu Ali yang mengikuti guru
pelatihan guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jadi kita akan mengadakan diskusi, mohon nanti memberikan tanggapan atas apa yang telah diberikan oleh Bu Aling sebagai bentuk refleksi. Mangga Bu Aling untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Bu Aling. Terima kasih Bu Diana atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Mohon maaf nih mengganggu waktunya, saya mengumpulkan ibu-ibu di sini untuk kesempatan saya berbagi apa yang sudah saya tahu dari pelatihan calon guru penggerak yang sudah saya laksanakan selama ini. Kebetulan pada kesempatan ini modul 1 sudah selesai, yaitu di modul 1.4. Temanya tentang budaya positif. Mungkin ibu-ibu sudah paham atau bisa memahami ya apa itu budaya positif ya. Jadi budaya positif itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita, menjadi hal baik yang selalu kita lakukan. Dan budaya positif ini juga menjadi satu modal, satu aset kita untuk bisa mewujudkan tujuan-tujuan kita, baik itu tujuan secara pribadi maupun tujuan secara kelompok. Mohon izin, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan budaya positif. Nah, di sini seorang guru seharusnya itu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif, terutama di lingkungan sekolah. Nah, budaya positif tersebut juga bisa diterapkan dengan konsep-konsep seperti yang pertama kita menerapkan disiplin positif, kemudian bisa memahami motivasi dan perilaku siswa dengan cara misalkan nanti akhirnya kita bisa jadi memberikan penghargaan atau malah sebaliknya kita kadang memberikan hukuman dari sikap-sikap yang sudah ada di dalam lingkungan. Tetapi dalam kondisi tersebut juga kita akan melakukan sikap yang namanya posisi kontrol. Guru sebagai posisi kontrol di sekolah itu akan melakukan berbagai posisi kontrolnya. Dan dalam melakukan disiplin positif ini, biasanya guru akan melakukan pendekatan yang namanya dengan konsep segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, saya akan bicara tentang konsep peraturan sekolah. Pasti kita sudah tahu ya, apa saja itu peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, berkaitan dengan disiplin positif, di sini adalah bagaimana cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri juga bisa mengontrol sikap ini dalam melakukan segala kegiatan atau tindakan. Kemudian murid juga bisa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan karena paksaan, ujian atau hukuman. Jadi dengan sendiri murid itu akan melakukan disiplin positifnya tanpa paksaan. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Setiap orang pasti akan mentaati satu aturan karena ada satu motivasi. Yang pertama di sini biasanya karena agar tidak dihukum, ya, atau bisa juga biar dapat pujian atau dapat hadiah, atau disebut juga penghargaan. Atau bisa jadi mereka itu ingin menghargai dirinya sendiri. Karena dengan menghargai tata tertib atau peraturan berarti dia akan menghargai dirinya sendiri dan juga bisa menghargai orang lain. Ya, lanjut. Nah, motivasi internalnya yang harus kita kembangkan sebagai seorang guru. Jadi bagaimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan agar bisa mereka menghargai diri mereka sendiri, mentaati peraturan dengan kesadaran sendiri. Nah, untuk itu usahakan menghindari hukuman. Jangan memberikan hukuman gitu kan. Tapi harus lebih bisa memberikan kesadaran atau pemahaman terhadap aturan-aturan tadi. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru. Oke, mohon perhatiannya ibu-ibu ya, karena ini berkaitan dengan tugas kita sebagai seorang guru. Dan saya terus terang baru tahu ternyata posisi kontrol guru itu ada beberapa posisi. Nanti kita akan berefleksi di posisi mana kita itu. Ya, yang pertama adalah posisi penghukum. Kalau penghukum pasti otomatis kita sudah tahu ya. Kalau ada anak yang melanggar pasti dihukum. Pokoknya kita nggak mau tahu kamu udah melanggar aturan, harus terima hukumannya. Yang kedua sebagai teman. Kalau ini lebih karena bagaimana pendekatannya itu benar-benar welcome
banget pada siswa. Tapi tidak ada wibawa di sini. Anak bisa sampai ngelinjang ke kita. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Jadi kita memperlakukan siswa kita itu seolah, kenapa kamu tuh kayak gitu? Ibu jadi dimarahin sama kepala sekolah. Ya, kamu terlambat datang, mau tidak mau nanti orang tua kamu akan dipanggil ke sekolah. Jadi si anak kan merasa bersalah kan ya? Nah itu. Terus yang keempat adalah pemantau. Kalau pemantau ini lebih ke arah bagaimana guru itu memposisikan diri selain menuntun, mendidik, juga sampai bisa melihat memperhatikan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tapi kalaupun ada konsekuensi, si murid tadi konsekuensinya tuh diputuskan oleh guru. Kamu udah sesuai atau belum? Gitu ya. Hanya sebagai pemantau. Sedangkan yang project manager ini lebih ke arah bagaimana selain menuntun, membimbing, memberikan motivasi, juga memberikan kesempatan pada murid untuk bertanya, kamu tuh sudah sadar atau kamu tuh merasa bersalah tidak? Apa kira-kira kesalahan kamu? Kalau berdasarkan norma yang ada di masyarakat, itu tuh betul atau tidak? Terus untuk menebus semua kekeliruan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi manajer di sini akan membimbing, guru itu akan membimbing siswanya sampai menyadari kesalahannya, sampai menemukan bagaimana cara dia menebus kesalahannya. Itu sebagai posisi manajer. Nah, saya akan bertanya kepada ibu, kira-kira kita selama ini nih yang sudah bagaimana di posisi yang mana? Kira-kira ada yang bisa kasih refleksi dulu sebelum saya lanjut? Biasanya juga Hukum. biasanya kita kadang-kadang karena emosi mungkin ya memberi tugas lagi gitu. Iya, Tapi bukan menghukum dengan kayak KDRT mencubit atau gitu. Biasanya yang saya lakukan jadi dengan diberi tugas lagi gitu. Iya. Apakah itu sesuai atau tidak? Oke, Bu Haji bertanya kembali. Biasanya kita suka tadi ya ngasih hukuman, maksudnya bukan ngasih hukuman katanya, tapi ngasih tugas. Nah, saya pengen tahu pendapat yang lain dengan tadi yang sudah kita lakukan tadi memberikan tugas. Apakah itu termasuk hukuman tuh? Bu dari Bu Maisa mungkin bisa ada pendapat atau Bu Sauli? Kalau posisi guru BK mungkin lebih ke teman ya, memposisikan diri guru BK sebagai teman kepada untuk mengontrol kondisi. Jadi kan tindakan anak tuh berdasarkan mereka ada motifnya ya. Kenapa anak itu bolos sekolah, kenapa anak itu tidak mengerjakan tugas, itu pasti ada motivasi di belakangnya. Dan itu kita harus membuat cari tahu. Jadi tindakan itu berdasarkan motivasinya kenapa mereka tidak masuk. Kan kebanyakan kasus di BK pun seperti itu. Banyak yang tidak masuk tuh hanya gara-gara takut pelajaran apa. Nah itu juga dibahas banget nih di sini dengan posisi kontrol seorang guru, apakah kita menempatkan diri sebagai apa. Tapi kalau di BK pasti bukan pasti ya, kita menempatkan diri sebagai posisi teman untuk menggali motivasi dari siswa tersebut. Mungkin lebih tepatnya mencari solusi. Mencari solusi ya. Oke, baik. Ya, baik. Itu sementara kita tampung dulu ya, karena nanti itu sebenarnya akan terjawab di konsep segitiga restitusi, gitu ya. Nah, jadi minimal di sini ada satu refleksi untuk kita sebagai guru bahwa ternyata selama ini kita itu kepada siswa belum sepenuhnya mungkin mencoba untuk memposisikan mengerti apa yang mereka alami, ya. Oke, silakan sudah. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru. Biasanya murid akan melakukan sesuatu misalkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Di sini guru harus bisa berbuat sesuatu bersama murid seperti tadi kata Bu Maesa ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tadi betul juga kata Bu Ali, ya. Nah, kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, ya, sehingga tercipta identitas positif. Jadi murid akan percaya diri, ya. Kita lanjut. Nah, di sini segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi akan bisa menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Di sini guru bisa berperan tadi sebagai manajer menggunakan konsep pendekatan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, ibu-ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti yang tadi Bu Maisa katakan,
ya. Jadi berusaha untuk merangkul dulu mereka, bertanya dulu kenapa mereka sampai seperti itu, apa motivasi intrinstiknya, motivasi dalam dirinya. Yang kedua, memvalidasi tindakan salahnya. Artinya bukan berarti membenarkan yang dia lakukan, bukan, tapi lebih ke arah meyakinkan, misalkan nggak apa-apa sih kita bikin salah dan kita maaf, itu mah wajar. Tapi dari kesalahan kamu, gitu kan? Nah, ada yang harus kita lebih yakini, gitu kan? Yang harus kita pertebal nilai positifnya. Ya. Dan terakhir ada menanyakan keyakinan. Terkadang siswa itu melakukan satu kesalahan, bisa jadi karena dia merasa, dah itu mah betul bu. Menurut orang tua aku itu nggak salah, gitu kan? Tapi secara keyakinan, secara umum atau nilai kebajikan, norma di masyarakat, misalkan itu teh salah. Tapi kata si anak itu mah, orang tua aku mah nggak apa-apa, gitu ya. Oke, dilanjut. Nah, di sini keyakinan sekolah dan kelas. Nah, disinilah guru berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, sebaiknya mungkin kita di kelas juga ada komunikasi ya dengan siswa kita. Kenapa aturan ini dibuat? Sebelum jadi aturan kita buat dulu kesepakatan. Nah, kesepakatan ini yang disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas ini juga merupakan pernyataan yang bersifat universal, artinya berlaku secara umum dan mudah diingat. Contoh, misalkan saling menghormati. Sepakat nggak kita kalau harus saling menghormati satu sama lain? Mau di Indonesia, mau di Malaysia, dimanapun saling menghormati harus. Ya, misalkan itu. Oke, dilanjut nih. Nah, di sini maka budaya positif ini bisa kita terapkan kalau sesuai dengan yang sudah saya pelajari di konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak sekaligus visi dari guru penggerak. Budaya positif ini bisa membuat sekolah kita akan lebih mudah mencapai tujuan pembelajarannya, akan lebih mudah mencapai visi sekolahnya, begitu ya. Kemudian secara nilai dan peran seorang guru juga, berarti itu akan mewujudkan peran kita sebagai guru, artinya yang bisa bersikap mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Kemudian bisa juga mendorong terbentuknya komunitas yang bergerak untuk tadi membuat satu positif lingkungan yang positif. Nah ini di konsep visinya. Nah ini intinya visi sekolah bisa dicapai dengan kita bisa menerapkan budaya positif yang ada di satu sekolah. Nah ini refleksi untuk saya ibu-ibu. Mungkin ada yang mirip juga dengan saya. Nah sebelum saya mempelajari modul ini, saya merasa bahwa selama ini posisi kontrol saya itu di sekolah itu, terutama di kelas. Pertama, saya sebagai seorang teman mungkin ya kepada siswa. Jadi harus bisa mendekati, membuat siswa merasa nyaman dengan saya. Tapi saya juga di posisi penghukum. Kadang saya suka melakukan, saya nggak mau tahu pokoknya anak ini melanggar, harus seperti ini. Nah, seperti tadi Bu Haji dia bilang, dikasih tugas lagi. Nah itu sebetulnya harus bertanya ke anak, apakah itu sesuai tidak dengan kebutuhan anak. Misalkan anak nggak ngerjain PR, ngerjain PR, apakah diukurnya dengan tambah lagi PR-nya, atau kamu harus mengerjakan sekarang? Dengan mungkin ditanya dulu kesulitannya apa, harusnya seperti itu. Tapi kadang kita suka biar gancang, ya. Jadi konsep penghukum yang kita lakukan. Tapi maaf, ada mirip kalau misalnya anak yang tidak mengerjakan tugas ya, kan itu sudah dikasih kesempatan beberapa kali. Nah, pas udah minggu ke-1, oke, nggak apa-apa. Kamu nanti kerjakan di rumah ya, iya. Nah, kedua nggak ngerjain lagi. Nah, baru yang ketiga, saya karena menunggu terus kan lama. Sedangkan kita dikejar target nih ya. Nah, makanya saya suka begini. Oke, nanti kalau pulang sekolah, kamu ngerjain aja di sekolah, jangan pulang dulu. Itu anak mau nggak Bu? Mau dengan rela hati. Iya. Tidak mengungkapkan misalkan, oh sebelumnya Bu aku nanti pulang sekolah harus langsung pulang atau ada apa. Akhirnya itu adalah cara saya yang ketiga gitu. Setelah saya ngasih kesempatan dulu, jadi enggak, saya nggak ujung-ujung kamu harus kerjakan lagi enggak. Jadi oke, ditunggu dulu, oke ya. Ada alternatif ya Bu ya berarti. Jadi saya alternatif terakhir karena ditunggu-tunggu dan anak-anak
per anak itu juga maksudnya. Jadi saya akhirnya ngasih kesempatan, oke lah ibu nunggu dari kemarin nggak dikerjain aja. Akhirnya saya suruh, udah sekarang ibu tunggu, kamu ngerjain ini, anaknya lain pula kamu kerjakan, tapi ibu tunggu, tapi nggak ditinggalkan, saya tunggu sampai tuntas. Artinya kalau boleh saya kasih penilaian, yang sudah ibu lakukan adalah di posisi pemantau. Ya, artinya solusi dari yang mungkin kesalahan dari yang anak buat bukan inisiatif anaknya, benar? Kalau misalkan, Bu, nggak apa-apa, aku ini aja pulang sekolah, misalkan aku ngerjain sendiri. Nah, kalau misalkan ide tersebut dari siswa, berarti ibu sudah berperan sebagai manajer. Tapi kalau misalkan itu tercetusnya oleh kita sebagai guru, bisa jadi terpaksa kan ya? Nah, kita baru di posisi pemantau, ya. Jadi sudah bagus. Di sini Bu, peran seorang guru bagaimana bisa mendekati mereka, tahu motivasi intrinsik mereka seperti apa, kebutuhan mereka seperti apa. Ya, sambil berjalan lah Bu, sama saya juga sambil belajar untuk tadi memposisikan diri di posisi kontrol ini. Berarti saya harus belajar lagi. Saya juga sama lu. Hidup adalah belajar. Ya, betul sekali. Karena satu proses pembelajaran yang sukses itu adalah kita tidak pernah berhenti belajar dan terus merefleksikan diri kita. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya Ibu. Nah, di sini juga saya merefleksi apa yang sudah mungkin dinilai positif ya. Dan ini bisa juga Bapak Ibu-ibu coba refleksikan kepada Bapak Ibu-ibu sendiri. Apa sih yang sudah positif? Dengan sesuai dengan nilai kebajikan yang ini, maka di sini berarti harus ada perbaikan untuk kita sebagai seorang guru. Berarti posisi seperti apa seharusnya kita di kelas terhadap siswa? Kan ya? Maka di sini idealnya posisi kita adalah seorang di posisi manajer. Ya. Oke. Nah, hal yang penting harus dipelajari juga di sini menciptakan budaya positif ya. Karena ini tidak akan bisa terbentuk instan. Kita perlu proses, kita perlu kerjasama, bukan hanya diri kita sendiri dan siswa kita juga perlu kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, bapak ibu guru yang lain, ya kesiswaan, BK misalkan ya, kemudian orang tua, itu penting juga, sehingga bisa terbentuk budaya positif ini di lingkungan sekolah. Oke. Ya, paling seperti itu ibu-ibu, sedikit paparan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum itu tuh mungkin ada yang ingin disampaikan atau ibu bisa memberikan gambaran, oh iya Bu Alin setelah menyimak paparannya saya jadi ngerti seperti ini, atau oh kayaknya kita harus gini ya. Maka dipersilakan bisa ada yang mau memberikan refleksinya. Bu Diana? Mungkin Terima kasih Bu Alin paparannya. Mungkin saya bisa menerima tadi apa yang dijelaskan tentang bagaimana seharusnya ketika kita menghadapi masalah. Dari kesimpulan yang saya dengar tadi, yang terbaik adalah kita berposisi sebagai manajer. Jadi mungkin penguatan bagi saya bagaimana kita menyikapi ketika kita menemui masalah terhadap siswa. Posisi manajer itulah yang seharusnya lebih kita pegang ya, lebih tekankan dibandingkan dengan posisi-posisi yang lain. Terima kasih Bu Arif penjelasannya. Cukup mungkin ya buat saya refleksinya. Baik, Bu Diana. Dari ibu yang lain ada tambahan atau sudah Tambahan dikit aja. Oh ya, tambahan tadi ya. Banyak. Setelah tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Ali, setelah tadi saya mengikuti paparan dari Bu Ali mengenai budaya positif kita ini ya, alhamdulillah ternyata sekarang di dalam pikiran saya gitu ya, akhirnya mulai terbuka lah, ada sedikit gambaran. Jadi apa-apa yang jadi bisa introspeksi diri gitu. Selama ini yang telah saya lakukan dalam melakukan kegiatan KBM, terutama kepada siswa dalam tanda kutip yang susah untuk mengerjakan tugas ya intinya. Karena kalau siswa yang sudah biasa mengerjakan tugas mah nggak ada masalah ya. Nah yang kita hadapi adalah ini yang susah mengerjakan tugas. Jadi sedikit gambaran bagi saya, oh bahwa sekarang ini saya tidak bisa memaksakan keinginan saya untuk begini. Jadi ada perubahan mindsetnya gitu dalam kegiatan pembelajaran. Itu aja, terima kasih Bu Ali atas sharingnya. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan yang lain juga. Itu saja. Untuk Bu Linda dan kita semua.
peraturan itu hanya bisa terbentuk dengan aturan yang kita buat sepihak. Tapi lebih baiknya kita bisa mendiskusikan aturan-aturan tadi sesuai dengan kesepakatan baik itu orang tua atau maksudnya kita sebagai guru maupun oleh siswa. Ya. Baik ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kita bisa menjadi guru yang melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid yang bisa mengerti kebutuhan murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Karisma dari kelas 9A. Hari ini aku akan sering melihat siswa-siswa kita. Misalnya terkait waktu masuk sekolah, masih sering ada yang terlambat, begitupun terkait pakaian dan seragam. Masih ada beberapa murid yang bajunya masih suka keluar-keluar, tidak memakai ciput dan tidak memakai kaos kaki sekolah. Disiplin bukan berarti kita mengekang kebebasan seseorang, tapi membuat kehidupan lebih teratur dan memiliki rasa tanggung jawab. Kenapa kita perlu disiplin? Bayangkan jika kita tidak disiplin dalam segala aspek kehidupan, maka tidak akan tercipta ketertiban, keteraturan, dan kepatuhan. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang saya harap semuanya dapat mematuhi peraturan sekolah dan menjaga disiplin. Karena dengan disiplin kita dapat belajar dengan nyaman dan tenang. Ya, public speaking saya semoga bisa menginspirasi kalian untuk selalu bisa disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak sambil makan ketupat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Jadi sekarang materinya itu adalah disiplin. Sikap disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan. Contoh disiplin di sekolah itu, pertama itu masuk sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai ketentuan, contohnya dimasukin. Ketiga itu menaati peraturan sekolah, banyak. Terus mencukur rambut buat yang baru-baru. Terus manfaat disiplin bagi diri sendiri itu bukan hanya untuk membantu diri lebih fokus, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa ketenangan. Contoh lainnya juga, disiplin itu mengerjakan PR yang bikin tenang karena gak usah mikirin lagi PR belum atau apapun itu. Nah gitu. Sekian dari saya dari Indra, kelas 8A. Jika ada yang kurang, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri 10? Iya, Ibu lihat tinggal hanya rambut saja laki-laki yang belum sepakat. Ya, besok mulai sepakat semuanya kita menjunjung tinggi disiplin, yang terutama rambut untuk laki-laki. Baiklah anak-anak, disiplin antara kita semua yang berada di SMP Negeri 10 Cimahi. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Mandadaya, saya wakil KM dari kelas 8D. Jadi menurut saya ada aturan tertib di kelas 8D. Menurut saya lebih baik, lebih nambah disiplin, yang tadinya tidak disiplin sekali disiplin. Terus intinya jadi nyaman untuk kelas 8D. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelas 8C. Saya Alifia Fauziah. Saya dari sekian Dina. Kami berdua akan mengungkapkan perasaan setelah peraturan di kelas 8C dibuat. Perasaan saya sangat senang karena bisa membuat murid-murid lainnya kena efek jera dari konsekuensi yang telah diberikan peraturannya. Jadi mungkin nantinya kedepannya akan lebih tenang dan damai, tidak ada yang berkata kasar, saling mengajak orang tua juga. Nah, kalau misalnya semuanya menaati peraturan itu, kelas bisa jadi lebih bersih, terus nyaman juga, dan guru-guru juga jadi lebih enak gitu mengajarnya gitu. Ya, intinya kami berdua sangat senang, sangat senang sekali
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyandra, selaku KM dari kelas 8. Menurut saya adanya suatu kesepakatan di kelas ini, saya sangat setuju. Kenapa? Kesepakatan kelas itu didapat dari hasil kita semua, supaya belajar agar lebih terasa nyaman. Mungkin sekian dari saya Muhammad Isyafrizal. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.